Ya, saya persilakan kepada tim hukum TPN untuk menjelaskan. Ya, baik. Jadi hari ini kami ke Kompolnas, kami menyerahkan surat pengaduan sekaligus surat permohonan perlindungan hukum kepada Saudara Aiman Wicaksono. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa Saudara Aiman Wicaksono ini telah diperiksa di Polda Metro Jaya tanggal 26 Januari dan telah dilakukan upaya paksa penyitaan, ya, upaya paksa penyitaan terhadap 4 barang yang dimiliki oleh Saudara Aiman. Oleh karena itu, karena kami merasa dalam upaya penyitaan ini ada hal-hal yang bersifat terburu-buru, dan kami meminta kepada Kompolnas untuk bisa turut serta melakukan fungsi pengawasan, fungsi kontrol juga dalam proses penyidikan yang terjadi di Polda Metro Jaya. Jadi karena laporan terhadap Mas Aiman ini ada 6 LP, tentu kita menganggap ini sangat serius dan ini sudah masuk tahap penyidikan, dan supaya proses ini lebih transparan, ya, ada check and balances dengan pihak eksternal, kita memohon kepada Kompolnas untuk turut serta dalam melakukan pengawasan di sini. Ya. Jadi kita juga tadi meminta supaya Kompolnas juga bisa melakukan pengecekan, ya, informasi yang disampaikan oleh Mas Aiman yang berkaitan dengan adanya dugaan ketidaknetralan polisi. Karena Kompolnas kan mengawasi polisi dalam hal ini, jadi kita juga sekaligus meminta, kita tadi sudah melampirkan bukti-bukti percakapan dengan narasumber untuk bisa ditelusuri lebih lanjut oleh Kompolnas. Dan habis ini nanti kita juga akan segera membuat pengaduan juga dan perlindungan hukum di Ombudsman dan di Komnas HAM dalam waktu yang singkat ini. Tadi diterima oleh siapa di dalam? Kita diterima di bagian pengaduan, namanya Pak Ali dan tim. Ya. Komentar sedikit terkait penyitaan handphone kemarin, kan kata penyidik, kata polisi menyampaikan itu sudah sesuai prosedur. Sudah ada izin penyitaan juga dari PN Jaksel, gimana tanggapannya? Jadi pertama, ada menurut kami, ya, tentu kita menghargai tanggapan dari teman-teman penyidik, tapi menurut kami ini sifatnya terburu-buru atau menurut kita lebih prematur lah, ya, karena kapasitas Saudara Aiman ini masih kapasitas sebagai saksi. Agak tidak lazim terlapor dalam kapasitas saksi ini dilakukan upaya-upaya paksa, termasuk dalam hal ini adalah penyitaan. Jadi itu tentu kita sayangkan, itu satu. Yang kedua, ini juga perlu diketahui bersama bahwa betul ada surat penyitaan yang dimiliki oleh penyidik, perintah izin penyitaan dari pengadilan, tapi di dalam surat izin penyitaan dari pengadilan tersebut hanya satu yang diizinkan, barang bukti, yaitu handphone yang dimiliki oleh Saudara Aiman. Namun untuk 3 barang bukti lainnya tidak diberikan izin dalam surat izin penyitaan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi ini juga perlu dicatat, gitu ya. Nah, ini yang kami sayangkan. Ini yang kami sayangkan dan ini yang menurut kami sangat terburu-buru untuk dilakukan penyitaan tersebut. Penegasan aja, Mas, berarti penyitaan 3 barang bukti lainnya menyalahi aturan begitu? Menurut kami patut diduga. Ya, patut diduga ini menyalahgunakan kewenangan dari penyidik, karena kalau didasarkan pada surat izin penyitaan, kita fokus pada dasar itu, maka hanya satu yang diizinkan. Untuk 3 barang bukti lainnya ini tidak dicantumkan. Lagi pula misalnya seperti Instagram yang dimiliki Saudara Aiman, pada saat penyampaian konferensi pers itu kan tidak melalui Instagram. Apa hubungannya? Tidak melalui email juga, apa hubungannya, gitu ya. Jadi kecuali WhatsApp, dan di WhatsApp itu juga kita juga menyayangkan, ya, karena di dalam WhatsApp itu kan banyak informasi-informasi penting yang dimiliki oleh Saudara Aiman di luar dari materi kasus ini, gitu. Pertanyaan kita, apa jaminannya
bahwa itu tidak akan diakses, begitu kan? Padahal kita sudah menyampaikan bukti-bukti berupa print out. Semestinya kan sudah cukup print out itu dijadikan bukti oleh penyidik dalam pertimbangannya. Ya, karena saya harus sampaikan juga, selain dari jubir TPN, saya juga di dalam SK itu tercatat sebagai Direktur Komunikasi Politik Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud. Jadi penyitaan WhatsApp tersebut, ya, selain itu juga mengandung informasi rahasia saya dengan narasumber saya yang kemudian disita oleh polisi, juga terkait dengan aktivitas saya sebagai Direktur Komunikasi Politik TPN Ganjar Mahfud. Dan bagi saya itu merugikan kami di TPN Ganjar Mahfud. Jadi sekali lagi ini sangat merugikan TPN ya. Makanya Pak Ganjar Pranowo juga memberikan atensi terhadap ini dan sudah menugaskan kami untuk mengawal kasus ini sampai tuntas. Mas, kemarin kan sempat meminta permohonan perlindungan hukum kepada Dewan Pers. Apakah sudah ada tanggapan? Ya, Dewan Pers sudah, kemarin kan kita sudah klarifikasi, kita bertemu dengan anggota Dewan Pers, kita sedang menunggu hasil dari klarifikasi karena dari Dewan Pers nanti akan membuat satu tanggapan resmi yang akan disampaikan kepada kami. Ya. Satu, saya tambahkan lagi, jadi saya harus tambahkan bahwa pada saat kejadian, itu posisi saya kan masih wartawan, sehingga melekat pada saya hak tolak, bukan hak jawab ya, hak tolak. Sehingga saya bisa kemudian mengingkari siapa atau tidak memberitahukan siapa narasumber saya. Dan saya berkomitmen untuk tidak memberikan siapa narasumber saya, karena mereka kan menyampaikan informasi itu bahkan sebelum konferensi pers, saat saya masih aktif menjadi wartawan. Dan mereka mengetahui bahwa saya adalah wartawan. Jadi ketika kemudian saya buka di kemudian hari, itu tidak fair. Apalagi pada saat saya menyampaikan konferensi pers, saya masih berprofesi sebagai wartawan, melekat hal tersebut. Dan kita bisa membuktikan soal hal-hal tersebut. Saya masih bersiaran setelahnya, beberapa hari setelahnya. Dan kemudian kami juga punya surat resmi dari perusahaan tempat saya bekerja di iNews, ya, bahwa cuti sebagai pemimpin redaksi, saya pemimpin redaksi ya, di Sindo News TV dan wakil pemimpin redaksi di iNews, itu baru berlaku efektif 28 November 2023.